Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihil muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam ramah, sungguh kita beruntung menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang moderat, umat yang toleran, umat yang berbudi luhur, umat yang senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai cermin kita dalam hidup. Nah, tentu kita meyakini bahwa Rasulullah mempunyai budi pekerti yang luhur, yang mulia, dan kita harus senantiasa ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhlak adalah kekuatan kita dalam hidup. Maka jika umat Islam berakhlak dan menginspirasi umat agama-agama lain untuk berbudi pekerti yang luhur, maka tatanan kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi konflik dan perseteruan di antara kita. Kita akan menjalaninya dengan penuh kasih sayang dan cinta. Maka dari itu ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah keniscayaan. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke muka bumi ini sebagai utusan Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak, agar kita umatnya, umat Rasulullah mempunyai budi pekerti, mempunyai moral, mempunyai adab sopan santun, saling menghormati, saling menghargai di antara sesama, tidak ada kebencian, tidak menebarkan kekerasan, tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu dan mencelakakan orang lain. Maka akhlak pada akhirnya adalah hiasan hidup kita. Maka hati kita sebisa mungkin harus betul-betul bersih, bening, sehingga yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita lakukan hanya sebuah kebajikan semata. Nah, sahabat Islam ramah, pada episode kali ini kita akan ngaji salah satu akhlak Rasulullah SAW yang akan membangun kepribadian pada diri kita, yaitu tentang pentingnya bercita-cita. Dulu Bung Karno selalu mengatakan, berpesan kepada kita, gantungkan cita-cita setinggi langit. Nah, sesungguhnya ini apa yang disampaikan oleh Bung Karno juga menjadi ajaran dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadisnya disebutkan, innamal amal rahmatun minallah li ummati. Sesungguhnya cita-cita, mimpi, keinginan yang baik, itikad yang baik merupakan rahmat, merupakan kasih sayang dari Allah terhadap umatku, kata Nabi. Artinya kita harus terus menorehkan mimpi dan cita-cita setinggi langit. Dan saya baru menyadari bahwa kiai saya di pesantren, Allahyarham Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari, selalu mengajarkan kepada santri-santrinya termasuk saya untuk bermimpi, untuk bercita-cita setinggi langit. Ternyata sekarang saya baru tahu bahwa cita-cita dan mimpi itu merupakan salah satu moral, salah satu akhlak yang harus kita terus bangun dalam diri kita. Karena cita-cita dan mimpi ini merupakan rahmat dari Allah kepada kita semua, kasih sayang. Jadi ini sama halnya dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap pekerjaan tergantung niatnya, tergantung mimpinya, tergantung cita-citanya. Maka Rasulullah sebenarnya menghendaki agar kita menorehkan cita-cita, mimpi tentang kebaikan, terutama kebaikan untuk orang lain, itu sebanyak-banyaknya.
Ibarat dalam sebuah perjalanan, ketika kita ingin melangkah, maka kita harus mencatat kemana kita akan menuju, apa yang akan kita kerjakan. Kira-kira apakah pekerjaan kita akan membawa manfaat dan kemaslahatan bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah mimpi, itu adalah cita-cita. Begitu pula kita dalam konteks umat Islam, bahwa kita umat Islam harus menjadi bagian dari pembangun peradaban besar. Maka Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah membangun peradaban Madinah. Peradaban yang sangat luhur, peradaban yang membangun karakter kepribadian, peradaban yang membangun harmoni di tengah keragaman, peradaban yang membangun akhlakul karimah. Sehingga ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, mewujudkan transformasi sosial, perubahan yang luar biasa, Rasulullah membangun peradaban Madinah. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu merupakan bukan hanya sekedar reformasi perubahan, tapi itu adalah revolusi, membangun tatanan masyarakat yang adil. Maka mewujudkan masyarakat yang adil itu membutuhkan proses. Tidak bisa terjadi dalam sehari semalam. Harus ada mimpi-mimpi, harus ada cita-cita. Maka di dalam Pancasila kita mempunyai di dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu mimpi kita dalam bernegara, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka mimpi itu adalah kasih sayang Allah. Maka kita sangat sedih ketika melihat teroris, misalnya ISIS, Al-Qaeda. Itu semua kenapa mereka memilih kematian dengan melakukan bom bunuh diri dan aksi terorisme? Karena mereka tidak mempunyai tujuan di dalam hidup. Mereka tidak punya mimpi, mereka kehilangan harapan. Yang mereka lihat di depan adalah musuh-musuh. Maka karena kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk bermimpi, bercita-cita, itu artinya bahwa hidup ini adalah tanah harapan. Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Allah memberikan rahmat kepada kita, apalagi Indonesia yang disebut oleh banyak orang Indonesia qit'atun minal jannah fil ard. Indonesia ini adalah sebongkah, sepotong surga di muka bumi. Kita punya lautan yang terhampar luas dengan aneka ragam hayati di dalamnya. Kita mempunyai tanah yang sangat subur. Kita mempunyai sumber daya energi yang sangat luar biasa. Kita mempunyai kebudayaan yang kaya. Kita mempunyai sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang kurang dari kita adalah mimpi dan cita-cita, dan bagaimana caranya mewujudkan mimpi dan cita-cita itu. Kita beruntung para pendiri bangsa menggarisbawahi bahwa negara ini dibangun untuk memberikan perlindungan kepada semua kelompok. Negara ini dibangun untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Negara ini dibangun untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa, agar semua dari kita berpendidikan yang luas. Lalu bagaimana Indonesia berperan dalam kancah dunia untuk mewujudkan perdamaian dunia. Dan itu semuanya adalah mimpi dan cita-cita para pendiri bangsa. Karena kita sebagai warga bangsa telah mempunyai mimpi dan cita-cita, maka tugas kita adalah sekarang melakukan segala daya dan upaya agar cita-cita itu bisa diwujudkan. Laulal amal, kata Nabi, ma ardu'at ummun waladan. Kalau tidak karena mimpi dan cita-cita, maka
seorang ibu tidak akan pernah menyusui anaknya. Ketika ibu, orang tua kita menyusui kita, ibu kita, orang tua kita meyakini bahwa kita akan menjadi penerus, pewaris negeri ini. Kita bayangkan bagaimana para tokoh-tokoh besar, pemimpin bangsa ini lahir dalam sebuah proses karena ada kepedulian, keprihatinan untuk menjadikan kehidupan kita lebih baik. Laulal amal wala gharasa gharisun syajaran. Kalau kita tidak pernah mempunyai mimpi dan cita-cita, maka seorang petani tidak akan pernah menanam tanaman, tidak akan pernah menanam pohon. Kita tidak bisa menikmati hasil pangan dan buah-buahan yang melimpah di negeri ini. Semua adalah proses yang dimulai dari cita-cita dan mimpi setinggi langit. Jadi sahabat Islam ramah, jangan sepelekan kekuatan mimpi dan cita-cita. Gantungkan, kata Bung Karno, gantungkan cita-cita setinggi langit. Rasulullah mengingatkan kita bahwa cita-cita dan mimpi adalah kasih sayang Allah kepada kita semua. Mari bermimpi. Mari kita berlomba-lomba menorehkan kebaikan untuk kebaikan agama kita, untuk kebaikan negara tercinta ini, dan untuk kebaikan dunia. Bahwa kita tidak akan pernah mencapai satu tujuan kecuali kita setelah melalui proses yang panjang dengan mencatat, menorehkan mimpi dan cita-cita sebaik mungkin. Maka ini juga penting bagi generasi muda, generasi milenial yang akan menjadi penerus estafeta kepemimpinan negeri ini, yang akan menjadi penerus negeri ini. Maka kita harus mendidik mereka. Kita harus menyadarkan mereka agar mereka mempunyai mimpi yang visioner, yang jauh ke depan. Setidak-tidaknya mewujudkan mimpi dari para pendiri bangsa ini. Karena dari mimpi itulah kemudian akan ada satu kesadaran kolektif, kesadaran bersama, bahwa kita tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Untuk membangun negeri ini, untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, kita harus saling bahu-membahu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kita saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling bekerja sama dalam kejahatan dan perseteruan. Orang yang punya mimpi, punya tujuan yang jelas, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu. Dia tidak akan pernah menyepelekan orang lain. Dia tidak akan pernah gelisah dan kehilangan harapan. Kita diminta oleh Rasulullah untuk mencatat seluruh cita-cita, seluruh mimpi-mimpi tentang kebaikan. Bahwa kita di dunia ini mempunyai tanggung jawab untuk membangun peradaban, untuk mewujudkan tatanan yang lebih baik. Dan itu dapat dibangun dengan kesadaran pentingnya cita-cita dan mimpi. Jangan pernah berhenti bermimpi, jangan pernah berhenti bercita-cita. Maka kita sebagai orang tua harus menanamkan cita-cita dan mimpi kepada anak-anak kita. Sesuatu yang sederhana, tetapi cita-cita dan mimpi merupakan rahmat Allah kepada kita semua. Bahwa dengan cita-cita dan mimpi tentang kebaikan di masa yang akan datang, kita akan dapat menorehkan satu peradaban yang besar. Dan tentu kita ingin agar kita senantiasa menjadi bagian dari pembentukan kepribadian dan peradaban negeri ini. Umat Islam mempunyai tanggung jawab untuk menjadikan Indonesia lebih baik,
untuk menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang di dalamnya bertabur kebajikan, negara yang diberkati oleh Tuhan. Kita percaya Pancasila adalah mimpi-mimpi besar dari para pendiri bangsa ini, dan kita terus bergerak dalam mimpi-mimpi itu, dan tentu saja yang paling penting adalah mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah SAW. Kita akan lanjutkan esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.